liman nurid, dan yang kita inginkan. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Ini orang yang selalu cari dunia, enggak cari akhirat. Dunia toh. Kata Allah, tsumma ja'alna lahu jahannam. Kita jadikan di akhirat nanti jahannam. Yaslaha, dia akan masuk ke jahannam itu madhmuman madhura. Madhmuman apa kedudukannya? Yaslaha madhmuman madhura. Dia akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terikat, kalau nggak salah madhur. Sebagai apa ini? Sebagai apa madhmuman? Sebagai hal. Faulaika kana sa'ihum mashkura, sebagai khabar kana. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura, sebagai khabar kana. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, janganlah kalian menjadikan bersama Allah itu tuhan-tuhan yang lain. Fataquda madhmumam, maka kamu akan duduk di neraka madhmumam makhdula. Ini hal lagi. Masya Allah. Wa qul lahu qawlan karima. Ini berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Kalau salah satu dari keduanya sudah sepuh, fala taqul lahum uffin, jangan bilang uff. Uff itu sindiran yang paling ringan ya. Apalagi sampai melaknat, apalagi sampai memukul, apalagi membunuh. Ini Allah mengatakan sindiran yang paling halus nggak boleh, bilang uff aja nggak boleh. Terus wa qul lahu ma qawlan karima, wa qul lahu ma qawlan, sebagai apa qawlan? Maf'ul mutlak, karimannya na'at. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagai apa shaghira? Sebagai hal. Rabbirhamhuma kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua menterbiahku dalam keadaan aku kecil. Shaghira hal dari sahibul hal. Ya mutakallim. Wala tubadzir tabdzira, sebagai apa? Ya itu juga maf'ul mutlak. Banyak sini Masya Allah. Banyak. Kenapa? Pengen cari yang naib enggak ketemu. Nah, lanjut. Lanjut ke poin nomor 3 dari maf'ul mutlak. Ada pertanyaan? Baik, poin nomor 3 adalah poin al-hadfu. Al-hadfu takdir. Poin pembuangan. Sudah kesekian kalinya ya kita mendapati bab al-hadfu, bab pembuangan. Di poin-poin sebelumnya, mansubatul asma sebelumnya kita pernah melewati apa? Poin al-hadfu, membuang. Dibuang, nanti muncul maf'ul mutlak. Kayak dulu pernah maf'ul B ya. Dibuang, tiba-tiba muncul maf'ul B. Ada lagi apa? Dibuang terus muncul apa? Pernah kita berapa kali melewati poin pembuangan. Di maf'ul mutlak ini juga ada. Kata beliau, qad yuhdhafu fi'lul maf'ul mutlaq, dan terkadang fi'il maf'ul mutlaqnya dibuang. Ini jadi dibuang. Fi'ilnya dibuang. Ya otomatis ini juga ikut. Tapi bukan ini contohnya. Ini sebagai gambaran sederhana. Terkadang fi'il maf'ul mutlaqnya dibuang terus langsung muncul maf'ul mutlaq. Di dalam ucapan, omongan atau kalamnya orang-orang Arab ternyata ada seperti itu. Tiba-tiba muncul maf'ul mutlaq. Contoh ini yang sering kita ucapkan, syukron, bahkan ditulis dengan bahasa Indonesia syukron, SYUKRON, syukron mansub itu. Tapi bahasa kita nggak ada mansub, nggak syukron, syukran nggak ada. Bahasa Arab ada. Di sini tiba-tiba syukron, ternyata syukron itu adalah maf'ul mutlaq. Ketika orang lain berbuat baik sama kita katakan syukron, itu sebenarnya kita mengatakan asykuruka syukron. Benar-benar terima kasih ya. Kalau diterjemahkan diterlek syukron. Itu maf'ul mutlaq. Asluha asykuruka syukron. Terus qiyaman. Qiyaman asluha
Qumu qiyaman. Fiilnya fiil amr. Nah, pernah kita di Jember itu bilang julusan. Maksudnya ijlisu julusan. Nah. Terus contoh ketiga tahiyatan thayyibatan. Asalnya uhayyikum tahiyatan thayyibatan. Artinya adalah misalkan ada rombongan datang ke tempat kita, misalkan calon besan. Terus mereka assalamualaikum waalaikumsalam uhayyikum tahiyatan thayyibatan. Dengan bahasa kita, Pak. Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan itu apa ya? Salam, tahiyah itu penghormatan, ucapan salam dan penghormatan. Salam penghormatan yang hangat, gimana? Tapi biasanya dipakai ketika menyambut orang yang datang ke kita. Tahiyatan thayyibatan lakum. Tahiyatan thayyibatan. Lengkapnya uhayyikum tahiyatan thayyibatan. Nah. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibatu. Itu juga dari kata tahiyya. Hayya yuhayyi. Tahiyatan thayyibatan. Terus haqqan. Haqqan itu juga ternyata maf'ul mutlaq. Anta ibni, kamu itu anak saya. Haqqan, kamu itu benar-benar anak saya. Terjemahnya begitu. Haqqannya itu maf'ul mutlaq. Ada yang dibuang fiilnya apa? Ahukkuhu haqqan. Ahukkuhu haqqan. Ahukkuhunya dibuang. Terus langsung muncul haqqan. Terus jiddan juga iya. Hadza darsu sa'bun jiddan. Jiddan, kata-kata jiddan sering kita pakai dalam bahasa percakapan. Kalau yang sering pakai bahasa percakapan bahasa Arab, jiddan itu sering. Jiddan. Contoh di sini hadza rajulun karimun jiddan. Orang ini sangat dermawan sekali. Jiddannya adalah maf'ul mutlaq, fiilnya adalah yajiddu jiddan. Yajiddu jiddan dalam bahasa kita mungkin tenanan. Yajiddu jiddan. Yajiddunya dibuang. Terus contohnya lagi hadarul hafla jami'ul amilin. Telah hadir ke pesta tersebut seluruh karyawan. Wa aidon, begitu juga al-mudirul amu, begitu juga direktur utama. Wa aidon, pembahasan kita di kata aidon. Aidon itu juga maf'ul mutlaq. Dari fiil ado ya adu aidon. Ado ya adu aidon. Terus selanjutnya kata-kata khususon. Yukafa'un najihuna. Orang-orang yang sukses itu dikasih insentif atau dikasih gaji atau dikasih dikasih mukafa'ah, dikasih gaji bisa. Orang-orang yang sukses tersebut dikasih gaji. Wa khususon, apalagi yang al-mutafawwiqin, yang juara-juara. Yang juara, mungkin yang juara 1, juara 2, juara 3, lebih dikasih lagi. Khususon di sini, khususnya sebagai maf'ul mutlaq, fiilnya adalah akhussu khususon. Akhussu khususon. Terus yang terakhir adalah subhanallah, kata-kata tasbih yang sering kita ucapkan untuk bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Mana yang mansub sebagai maf'ul mutlaq? Subhana. Terus dimudhafkan ke lafzul jalalah Allah. Asalnya usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallahi.
Sudah selesai pembahasan maf'ul mutlak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke isim-isim yang nasab kelima, yaitu maf'ul li ajlihi. Maf'ul li ajlihi. Ini udah mulai masuk ke yang jelimet-jelimet, Pak. Yang mirip-mirip maf'ul mutlak, maf'ul li ajlihi, maf'ul ma'ah, hal, ini kan mirip-mirip. Nah, kita udah masuk ke yang mulai mirip-mirip. Nah, mirip-mirip. Ada pertanyaan? Nggak ada, nggih? Lanjut. Baca jenengan. Nggih. Al-maf'ulu li ajlihi. Al-maf'ul li ajlihi. Al-maf'ulu li ajlihi ismun mansubun yudhkaru ba'dal fi'li li bayani sababihi ay yaqa'u fi jawabi lima hadatsal fi'li mithlu tusarrafu al-mukafatu tasji'an lil amilina tasji'an maf'ulu li ajlihi mansubun bil fathati hadara aliyu ikraman bimahmudin ikraman li muhammadin ikraman maf'ulu li ajlihi mansubun bil fathati usamahu sadiqi mahafidatan ala sodaqatihi muhafadatan maf'ulun li ajlihi mansubun bil fathati. Atsani al-aslu fil maf'uli li ajlihi an yakuna mansuban wa yajuzu jarruhu bil lami wa hina idzi wa hina idzin la yu'rafu maf'ulan li ajlihi bal yakunu al-jaru wal majruru muta'alliqan bima qablahu mithlu tusarraful mukafatu litasji il amilina hadara aliyu li ikrami muhammadin. Nggih. Jazakallah khairan. Baik. Kata beliau di sini maf'ul li ajlihi. Maf'ul li ajlihi, pembahasan baru isim-isim yang nasab yaitu maf'ul li ajlihi. Kata beliau di sini maf'ul li ajlihi adalah isim yang nasab. Isim yang nasab. Terus isim yang nasab ini disebutkan setelah fi'il.
setelah fi'il. Berarti ada jumlah fi'iliyah. Ini kita sering mengulang-ulang bahwasanya isim-isim yang nasab ini banyak sekali terjadi pada jumlah fi'iliyah. Sebelumnya pembahasan kita maf'ul mutlak terjadi pada jumlah fi'iliyah. Maf'ul bih fi'iliyah. Hanya isim kana dan hanya isim inna dan khobar kana yang jumlah ismiyah. Lainnya rata-rata jumlah fi'iliyah. Sehingga anak ulangi lagi, kalau jenengan buat contoh-contoh dari mansubatul asma, separuhnya jenengan harus menguasai jumlah fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah adalah jumlah yang terdiri dari fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Kalau fi'ilnya muta'addi. Jadi maf'ul ajli itu terjadi pada jumlah fi'iliyah. Misalkan Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun fil fasl. Muhammad telah hadir di kelas. Kita sinkronkan dengan ta'rif atau definisi maf'ul ajli. Maf'ul ajli itu adalah isim yang nasab. Di sini ada isim yang nasab. Isim yang nasab ini disebutkan dalam rangka kenapa kok terjadi fi'il. Jenengan kalau nganalisa maf'ul ajli, yang pertama ada jumlah fi'il enggak? Ada. Terus setelah itu sematkan kenapa kok datang? Karena ini datang. Kenapa kok tidur? Kenapa kok telat? Kenapa? Kenapanya ini nanti adalah maf'ul li ajli. Dan maf'ul li ajli di sini nanti terbuat dari masdar. Dan masdarnya adalah jawaban kenapa kok datang Muhammad. Baik, ana pakai bahasa Indonesia, jenengan pakai bahasa Arab, dan nanti jawaban jenengan jadi maf'ul li ajli. Muhammad datang di kelas karena kenapa datang di kelas? Karena ingin menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu. Baik, menuntut apa bahasa Arab? Tolaban. Masdarnya apa ya? Tolaban itu lugu. Tolaban. Di sini tolaban. Muhammad datang di kelas 5 ja'a Muhammad. Makanya di situ kata beliau ya fa'u fi jawabi 5. Maf'ul li ajli itu terjatuh, kata kuncinya terjatuh pada kata 5. 5 itu 5 ada, Pak. Cuma di situ enggak ditulis dan. 5 itu maksudnya 5 ada. Artinya kenapa? 5, bukan lam ya. 5. Nah, 5 ada ja'a Muhammad fil fasli talaban lil ilmi. Karena ingin menuntut ilmu. Ini maf'ul li ajlihi. Contoh lain, al-muslim ya'malu, al-muslim at-ta'at seorang muslim melaksanakan berbagai ketaatan. Kenapa? Coba dikasih maf'ul aja. Seorang muslim melaksanakan ketaatan. Kenapa? Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Apa mencari? Tolaban. Selain tolaban. Ibtaghi. Berarti apa? Ibtigha'an liwajhillah. Ibtigha'an lidukhulil jannah. Boleh. Seperti itu. Bentar lagi Ramadan.
2 bulan lebih sedikit lah ya. Sering kita mendengar hadis man soma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, apa lanjutannya? Imanan. Tapi di sini konteksnya dalam syarat Pak ya. Jadi harus perkaya Pak, jangan hanya fiil gitu. Konteks kalimatnya. Kadang disebutkan dalam konteks syarat man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kadang dalam pertanyaan, hal jita fil fasli talaban lil ilmi. Terkadang pertanyaan, terkadang nafi, terkadang itu variasi Pak. Itu harus kita biasakan, variasi seperti harus kita biasakan. Kadang pertanyaan, kadang syarat, kadang nafi, kadang ini, kadang itu. Karena memang itu bervariasi. Man shoma ramadhana imanan, bukan hanya iman. Wa ihtisaban. Iman harus dibuktikan dengan amalan. Iman iya hati. Tapi harus ihtisaban. Jadi harus ada tindakan. Kalau hanya iman doang semua bisa. Iya saya puasa Ramadan karena iman lillahi ta'ala. Tapi ya cuma beruto seharian. Mana ihtisabnya? Jangan mengharap pahala Allah kalau hanya dengan puasa tiduran atau enggak ditambah dengan baca Quran, enggak ditambah dengan apa, bahkan selalu yang terjerumus kepada hal-hal yang sia-sia. Ihtisabnya perlu dipertanyakan. Berarti ini hanya ya ikut-ikutan. Ya semua Ramadan bukan imanan di sini. Bukan iman, bukan ihtisaban kan. Anak juga dulu nggak paham iman ihtisaban dalam rangka beriman dan mengharap Allah maka dia akan diampuni dosanya. Ternyata prakteknya dalam kehidupan nyata berat iman dan ihtisaban. Semua hafal, anak kecil sampai orang besar, prakteknya masya Allah berat puasa yang iman dan ihtisaban. Nah ini makmulnya itu. Contoh lain, tarakal muslim al-ma'siyah. Seorang muslim meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena takut terhadap azab Allah. Khaufan min azabillah. Contoh lain, jangan kalau pengen banyak contoh Pak, di buku kan contohnya tusurraful mukafa'atu tasjian lil 'amilin. Gaji-gaji sudah ditransfer ya, sudah dibagikan, sudah diberikan, tunjangan-tunjangan sudah diberikan. Kenapa? Untuk memotivasi para karyawan, tasjian. Untuk memotivasi para karyawan, tasjian. Yang kedua, Ali telah hadir. Kenapa hadir? Dalam rangka memuliakan Muhammad. Ikroman di Muhammad. Contoh yang ketiga, usamihus sadiqa. Saya memaafkan kawan tersebut atau teman sohib, sahabat dekat. Saya memberikan maaf kepada seorang teman. Kenapa? Dalam rangka menjaga apa? Pertemanan dan persahabatan dengannya. Muhafadzatan ala shadaqatihi. Waalaikumsalam. Contoh lain misalkan, seorang guru memukul muridnya, boleh memukul. Islam boleh, tapi pakai SKB. SKB-nya berat sekali. Sekarang orang banyak nggak suka metode memukul dalam
benar-benar dinihilkan nggak ada, ya aku nggak setuju juga. Tetap harus ada pukulan, tapi pukulannya harus ada syaratnya. Dan banyak kita biasanya orang-orang dulu besar dengan pukulan dari bapak ibu dan guru-guru kita, dan banyak yang jadi Pak ya. Jadi apa? Jadi punya adab ya. Jadi ini contohnya pas seperti ini. Seorang guru memukul muridnya. Doroba al-mudarrisu talibahu. Kenapa dipukul? Dalam rangka mendidik murid tersebut. Doroba al-mudarrisu at-talibah, apa? Mendidik. Dalam rangkanya itu Pak, terjemahan untuk maf'ul aja deh Pak. Dalam rangka mendidik. Apa mendidik? Darsan, berikan pengajaran. Ada yang lebih cocok apa? Ta'diban. Addaba yu'addibu, dalam rangka mendidik. Ta'diban lahu atau li talib. Seorang ibu mencubit anaknya karena sayang terhadap dia. Misalkan darabat al-ummu waladaha rahmatan rahimabi rahmatan bi rahmatan. Contohnya banyak. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan ke poin nomor 2, alhamdulillah selesai insyaallah makuliah dulu. Makuliah itu berarti memang selalu masdar. Masdar. Dan dia nggak bersambung dengan yang lain. Nggak bersambung dengan. Apakah? Jadi mudhaf, setelah itu mudhaf ilaih. Ya gitu ya? Mungkin ada mudhaf ilaihnya gitu. Mudhaf ilaihnya ataukah antara dia dengan isim setelahnya ada huruf jar. Yeah. Itu nggak ada apa, nggak ada aturan bakunya. Bisa dia langsung mudhaf ilaih. Misalkan ini ya'malul muslimu at-ta'at ibtigha'a mardatillah, boleh, atau ibtigha'an limardatillah, boleh. Itu talabal ilmi itu bisa ya. Jangan Muhammad bin Basri talabul ilmi, langsung talaba ilmi. Iya. Ya bisa. Atau talaban ilman boleh Pak. Lebih bingung lagi ya. Ilmannya sebagai maf'ul bih, ini beramalan. Oh. Ibtigha'an mardatillah. Ibtigha'an mardatillah. Ini maf'ul bih mardatillahnya. Lebih sedikit membingungkan. Tapi ada dalam bahasa Arab. Gimana saat membedakan? Sering praktek nanti ada rasanya yang bisa membedakan. Iya. Kadang seorang guru itu nggak bisa menjelaskan dengan konkret, dengan nyata sehingga santrinya paham. Karena apa ya? Seorang guru ini sudah pakai istilahnya, bukan seperti istilah orang sufi Pak ya. Sudah reflecting, kita sudah ma'rifat, santrinya masih syariat enggak. Ya maksudnya dalam keilmuan gitu, ya gurunya gimana menjelaskannya. Ya dalam ilmu hadis juga ada. Kadang memang begitu Pak, orang semakin dia spesialis istilahnya, sehingga dia itu lebih cepat, analisanya lebih cepat daripada teori baku yang ada. Teorinya belum ada tapi analisanya sudah ada, karena kasratul mumaros. Dalam hadis juga begitu. Ulama hadis itu kadang sebutkan sanadnya. Di sini kesimpulannya dhaif. Kita orang sekarang Pak, apalagi sekarang mahasiswa hadis Pak, kayak anak ini mahasiswa hadis. Satu hadis sampai 6 bulan setahun. Ngure-ngure nyari namanya orang ini gimana? Pening kita. Belum sampai kita.
Ada itu lebih suka fikih, nggak suka hadis. Hadis itu berat, wangil Pak. Nyari namanya orang Abdullah ada berapa ribu orang Pak. Di kitab yang panjang-panjang. Sekarang sudah ada aplikasi, ada ini, asal membuat nggak ketemu. Sampai, yaitu kalau kayak sekelas Syalbani paling dia mikir ya berapa menit, begini langsung seret ya. Kalau kita pakai aplikasi pening ya, aplikasinya kadang error gini segala macam. Dan nanti lulus ya, S1 S2 dokter. Beda ilmunya, salaf dengan khulaf beda. Ada pertanyaan lain? Satu catatan di sini nggak ada di buku ini, dan catatan ini penting berkaitan dengan maf'ul li ajli, masdar qalbi. Pernah dengar? Masdar qalbi. Maf'ul li ajli kan dari masdar. Ya. Di buku-buku lain banyak disebutkan, tapi nggak tahu di sini nggak disebutkan. Di Mutarot nggak ada juga kayaknya. Padahal antum kalau buka ketik Google maf'ul li ajli pakai bahasa Indonesia banyak. Ini anak salah satunya mau pas ini. Di sini ada penjelasan. Masdar qalbi. Maksudnya bagaimana? Maf'ul li ajli itu dibuat dari masdar, dan masdarnya masdar qalbi. Masdar qalbi itu maksudnya amalan hati. Kayak sini nih. Iqtiqa, ya kan? Talaban. Ada lagi? Nah, ini tasji'an, ikraman. Itu masdar dari fi'il yang apa? Fi'il yang abstrak gitu lah ya. Amalan apa? Jamit tuh. Bukan jamit mustaq. Maksudnya di sini bukan amalan yang tentara gitu ya. Nah, iya. Kalau melihat kan tentara ya. Masdar qalbi. Masdar qalbi. Jadi amalan hati kayak tasjid, ittiqa, talaban. Ya. Dan ana lihat memang begitu semua. Sehingga kalau nanti dalam bahasa Indonesia misalkan dia datang dalam rangka melihat pemandangan yang indah, misalkan ja'a Muhammadun ru'yatan, itu kan ru'yat bukan masdar qalbi. Itu nggak boleh maf'ul li ajli kayak gitu, karena bukan masdar qalbi. Nah, terus gimana kita mentakbirkannya? Tambahkan li ru'yati, gitu. Ja'a Muhammadun li ru'yati al-manzur al-jamil, begitu. Nggak boleh ru'yatan ila manzuril jamil, nggak boleh, karena ru'yah bukan masdar qalbi, masdar ya ru'yah, mata, ya kan? Nah, begitu. Terus gimana mentakbirkannya? Pakai li fi'il apa? Li huruf jar yang maknanya untuk li ajlih, ya kan? Nah, begitu. Itu catatannya untuk masdar. Di sini nggak ada. Dan Dulu itu juga pasti nakirah kayaknya ya. Hah? Pasti nakirah ya. Iya. Rata-rata Nggak ada nakirah ma'rifat. kayaknya. Kalau ma'rifat gimana ya? Ma'rifat beda maknanya. Ma'rifat nanti khusus enggak umum. Nakirah rata-rata. Apalagi nanti dimudhofkan. Ya kan? Kalau nanti dimudhofkan dia ma'rifat enggak bisa. Mudhof ilaih, mudhof boleh dia. Seperti itu catatannya. Ana juga dulu bingung karena belajar Mutarot, terus mulakhos enggak ada masdar qalbi. Sama teman yang pernah belajar di Rumiyah, Imriti dan lain-lain, dikasih syubhat. Berarti kalau begini boleh enggak? Ya karena belum pernah belajar, ya boleh, kenapa? Boleh. Lah kenapa enggak boleh? Enggak ngasih tahu anak. Tertantang anak, wah banyak buku nanggung, buka lain, iya ada ini masdar qalbi. Semakin penasaran tanya kepada kakak kelas. Iya memang harus ada masdar qalbi. Jadi sini enggak dijelaskan. Dijelaskan akhirnya sekarang paham, sudah tahu di Syarah Alfiyah juga ada dan lain-lain buku lain ada. Ternyata dari masdar qalbi. Nah, nama pas dari Google, dari website mana ini? arabuna.blogspot.com dan lainnya juga banyak ini. Semua menjelaskan. Banyak. Nah, di website banyak ini. Boleh aja ini. Ya ini mau persiapan maghrib. Poin nomor 2 itu gampang insya Allah. Poin nomor 2 ini terkadang ada li di sini. Yang malu muslimu at-ta'at li ibtigha'in dukhul jannah. Ada lam jar sebelum apa? Maf'ul li ajli. Ini juga
Tarakal muslim al ma'siyata li khaufin min adzabillah. Ada lamjir. Tapi ingat, meskipun secara makna dia itu li'ajlih, tapi secara i'rab enggak maf'ul li'ajlih. Jadinya jar majrur, jadi majrur dia. Itu poin nomor 2. Makanya contohnya tusarraful mukafa'atu li tasji'il 'amilin. Jangan kita i'rab tasji' di sini saat maf'ul li'ajlih. Jangan. Ia majrur karena ada huruf jarli. Terus hadaru aliyun ikrami Muhammadin. Alhamdulillah dapat maf'ul li'ajlih. Perkaya contoh-contoh, perkaya bentuk variasi-variasi, perkaya bentuk apa? Ungkapan-ungkapan bahasa Arab sehingga kita semakin apa ya? Semakin punya analisa yang tajam. Karena contoh di kelas biasanya sesederhana mungkin sehingga santri itu mudah paham. Nggak mungkin kita ngasih contoh yang susah, nanti nggak sampai teorinya ini. Makanya kita perlu mudah semudah-mudahnya. Tapi ketika pas praktek, ternyata tak sesuai dengan yang di kelas. Jadi perkaya sendiri, cari-cari sendiri insyaallah mudahnya. Baik, hada sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.